Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kita masih diberikan nafas sampai hari ini, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa menikmati dunia yang Allah ciptakan sampai dengan hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membacakan mutiara ilmu yang berjudul Akhlak kepada Tetangga. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan cara menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis. Salah satunya adalah menjaga hubungan dengan tetangga. Sebagai orang yang hidupnya berdampingan dengan kita, tentu tetangga merupakan orang yang paling melakukan interaksi dengan kita. Terkait perintah menjaga hubungan baik dengan tetangga, dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman yang artinya, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayam." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Pada ayat di atas terdapat kata al-jar yang memiliki arti tetangga. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, kata al-jari zil kurbo diperuntukkan bagi tetangga yang masih memiliki hubungan kerabat. Sedangkan al-jari junub diperuntukkan bagi tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat. Dalam riwayat lain, al-jari dzil qurba diartikan sebagai tetangga muslim, sementara al-jari junub adalah non-muslim. Mencermati penjelasan Ibnu Katsir, ayat Al-Quran tersebut memberi pesan kepada kita semua bahwa hubungan antara sesama tetangga, baik tetangga yang masih ada hubungan kerabat atau tidak, baik yang sesama muslim atau bukan, harus terjalin dengan rukun. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW banyak menyinggung perintah untuk menghormati tetangga. Di antaranya hadis berikut yang mempunyai arti dari Abu Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebenarnya hadis di atas sudah sangat cukup untuk dijadikan besar ataupun dasar dalam menghormati tetangga. Saking besarnya tuntutan untuk menghormati tetangga sampai-sampai langsung dikaitkan dengan keimanan. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah terhadap tetangga. Dalam hadis lain, Rasulullah juga menegaskan bahwa seorang muslim yang baik adalah muslim yang mau berbuat baik terhadap tetangganya. Berikut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang artinya Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu seorang yang warok. Niscaya kamu menjadi manusia yang paling taat beribadah. Jadilah kamu orang yang merasa berkecukupan. Niscaya kamu menjadi manusia yang paling bersyukur. Cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Niscaya kamu akan menjadi seorang mukmin."
Perbaikilah hubungan dalam bertetangga dengan tetanggamu. Niscaya kamu akan menjadi seorang muslim yang baik. Dan sedikitkanlah tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah juga pernah berpesan agar siapa yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Jami'us Syagir, yang artinya, jika kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka penuhilah amanat-amanat kalian, jujurlah saat berbicara, dan berbuat baiklah dengan tetangga. Menjelaskan maksud berbuat baik dalam hadis di atas, Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, berbuat baik dengan tetangga pada hadis tersebut ada banyak cara, seperti memberi kenyamanan jalan yang bisa dilalui tetangga, berinteraksi sosial dengan baik, dan mengingatkannya bahwa orang yang berkhianat, berbohong, serta tidak berlaku baik dengan sesama tetangga tidak akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Termasuk keutamaan berbuat baik dengan tetangga adalah dapat memperpanjang usia. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang dikaruniai sifat lembut dan santun, berarti telah dikaruniai kebaikan dunia dan akhirat yang banyak. Menyambung tali silaturahmi, berakhlak mulia, dan menjadi tetangga yang baik, hal itu akan memakmurkan negeri dan memanjangkan umur. Hadis riwayat Ahmad. Untuk menjaga hubungan dengan tetangga, ada beberapa hak-hak tetangga yang harus kita penuhi. Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa etika dalam bertetangga, yang artinya beberapa etika dalam bertetangga yaitu mendahului berucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraannya, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kesalahan ucap, menegur secara halus ketika berbuat salah, menundukkan mata dari memandang istrinya, memberikan pertolongan ketika diperlukan, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Karena tidak mesti tetangga kita dari sesama muslim, maka kita juga harus pandai-pandai memposisikan diri dalam berinteraksi dengan tetangga. Setidaknya ada 3 kategori tetangga yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama adalah tetangga secara muslim yang masih memiliki ikatan kerabat. Mereka memiliki hak sebagai orang Islam, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai tetangga. Dan yang kedua adalah tetangga sesama muslim tetapi tidak ada memiliki ikatan kerabat. Ia memiliki hak sebagai orang Islam dan hak tetangga. Dan sementara yang ketiga adalah tetangga yang berbeda agama dan bukan kerabat. Mereka tetap mendapatkan hak sebagai tetangga yang harus kita hormati dan menjadi ataupun menjaga keharmonisan dengannya. Bagi orang yang hidup di lingkungan padat penduduk, mungkin memiliki tetangga yang tidak sedikit. Dalam hal ini tentu kita tidak bisa memenuhi hak-hak tetangga dengan sama rata. Solusinya adalah kita mendahulukan tetangga yang jarak rumahnya paling dekat, karena mereka yang lebih tahu tentang keseharian kita di rumah dibanding dengan tetangga lainnya. Misalkan kita sedang memasak makanan, maka dahulukan tetangga terdekat. Syukur-syukur jika masih bisa berbagi dengan seluruh tetangga yang ada.
Mungkin itu dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.